Assalamualaikum Bang Kemal. Waalaikumsalam. Saya Kemal, saya senang akan keberadaan seni budaya di Indonesia. Saya dari mulai SMP udah senang sama kesenian, terutama musik. Lalu masuk ke sekolah menengah sekolah menengah kejuruan, saya STM waktu itu udah mulai kenal teater. Saya aktif langsung jadi pegiat di tahun 78, di awal dari pendengar sebuah radio. Lalu kemudian saya datang ke tim, nanya sama Mas Yos, di mana grup yang masih sedia terima anggota baru, dikasih tunjuk ke Tankayu. Saya ke sana, aktif saya di sana di Tankayu. Itu kegiatannya ekskulnya anak sekolah tapi nggak di sekolah. Anak SMA 1, SMA PSKD, saya yang STM setahun berjalan, sempat pementasan. Nah makin lama saya makin tapi saya nggak siap untuk jadi seniman. Senang nih akan perkembangan seni budaya di Indonesia, apalagi khusus teater. Lalu dapat pengalaman mentas bareng Gombloh tahun 80, jadi back vokal di tim. Terus makin serius, saya pas tamat sekolah menengah, saya sekolah tinggi publisistik. Memang saya udah mulai hobi nulis tentang seni budaya, latihan. Kayaknya saya harus kerja tapi tetap aja masih berkecimpung di dunia seni budaya khusus teater. Terus saya ikut festival teater, makin interest, makin cocok. Tapi ada yang bilang, lo mau jadi apa sih? Saya bercanda, mau jadi budayawan kali. Cuman bukan pemikiran, praktisi. Kalau budayawan pemikiran tuh kelasnya M.A.in Najib, lu ada tokoh-tokoh Mahbub Junaidi almarhum, kayak yang budayawan tapi pengusaha Jaya Suprana. Terus saya berkecimpung. Seni budaya Indonesia kan berkembang banyak banget, kaya apalagi yang menyangkut folklore ya, seni kerakyatan itu kan dari kebudayaan juga. Apalagi ada yang namanya taman-taman budaya di daerah. Lalu saya nggak sengaja tuh jadi penghuni Taman Ismail Marzuki, tinggal di sebuah radio dan punya komunitas seni budaya dari mulai 81 sampai tahun 90. Lalu 90-nya itu saya di samping bergerak di bidang seni budaya ya jadi wartawan mulai tahun 84. Dari mulai magang, belajar, tapi tetap untuk berita-berita yang menyangkut agenda seni budaya. Saya nulis tentang liputan peristiwa seni budayanya. Terus kalau perkembangan saya, pemerintah tuh harus punya kepedulian, punya perhatian. Kalau perlu ada yang namanya Kementerian Kebudayaan tersendiri. Ketika di eranya SB dulu ada yang namanya Kementerian Pendidikan Nasional, itu pas. Terus kemudian digabung sama pariwisata, malah jadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sekarang kembali lagi. Seharusnya nih yang berikutnya nanti nih di periode rezim 2019-2024 seharusnya Kementerian Kebudayaan tersendiri, Kemendiknas tersendiri, pariwisata tersendiri, agar secara komprehensif seni budaya Indonesia yang kaya raya itu bisa punya kebijakan yang jelas. Nah akhirnya saya berpikir, karena umur juga mulai tahun 2010 saya bergerak di bidang pemerhati, artinya saya punya blog sih pakai WordPress, ada kabar budaya yang untuk peristiwa seni budaya yang sifatnya review, ulasan-ulasan. Lalu juga bikin kegiatan seni budaya. Setelah itu buat lagi weblog jurnal teater. Sebelumnya saya ada weblog karena memang punya naluri jurnalistik, Aktualitas Indonesia, itu 2009. Jadi teman-teman gini, lu Indonesia oke malah buat nyari uang, tapi jurnal teater oke, lu orang teater seni budaya dong. Ntar nunggu 5 hari jadi. Jadi kalau Almarhum Krisna bilang, kayak mal kondisi apa aja ditulis sama dia Twitter. Lalu saya nulis di weblog, kan itu sifatnya blog, walaupun pakai WordPress. Saya share ke Facebook. Saya di Facebook itu nggak pernah bikin berita bohong, nggak pernah bikin hoax, anti pantangan. Lalu saya bikin tulisan posting sifatnya informatif. Bisa lihat ikon saya. Yang tahu, wah itu Bang Kemal pastinya wartawan kali ya. Ya tahu aja. Nah kalau ke depan tadi saya kebetulan ada kesempatan tentang pariwisata dan kontennya destinasi wisata halal, tapi tetap kebudayaan jadi garda depan juga. Seni budaya yang sifatnya religius,